Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat. Di pertemuan kali ini kita belajar IPS melalui online dikarenakan masih adanya COVID-19. Semoga anak ibu sudah mempersiapkan buku paket, buku catatan beserta alat tulis lainnya. Untuk memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas 8 kita akan membahas materi tentang interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Buka bukunya halaman 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok di Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Rojak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Filipina diwakili oleh Narsis Koramo. Organisasi ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adanya keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena di kawasan Asia Tenggara pada era tahun 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara yang apabila dibiarkan akan mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara sehingga menghambat pembangunan negara-negara di Asia Tenggara. Setelah kita mempelajari sejarah singkat mengenai terbentuknya organisasi ASEAN, kita akan belajar mengenai tujuan dibentuknya organisasi ASEAN. Adapun tujuan dibentuknya organisasi ASEAN telah tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Dan yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan pelatihan. Yang kelima, yaitu memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Setelah tadi kita mempelajari mengenai sejarah singkat berdirinya organisasi ASEAN, serta belajar mengenai tujuan berdirinya organisasi ASEAN, selanjutnya kita akan belajar mengenai letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Sekarang, amatilah gambar di bawah ini. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.081.700 km. Hasilnya, laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN.
Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya, hanya Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan dua benua yaitu Asia dan Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis yang telah kita pelajari tadi, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Kalian bisa lihat di dalam peta di bawah ini ada bendera negara Kamboja dengan warna pulaunya yaitu hijau. Kalian bisa melihat berbentuk seperti lingkaran. Yang kedua yaitu fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Kalian bisa lihat pada peta ada negara Indonesia yang berwarna biru, yang ada benderanya dan berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Yang ketiga yaitu elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Pada peta ada negara Vietnam yang berwarna orange. Dan yang keempat yaitu protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Kalian bisa lihat pada peta contohnya negara Thailand dan Myanmar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat memahami pelajaran hari ini. Dan jangan lupa materinya diulang-ulangi karena lain waktu kita akan membahasnya dengan soal. Mari sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.